Squid Game season kedua adalah salah satu series dari Netflix yang di tahun 2024 kemarin dirilis dan mendapatkan popularitas yang cukup tinggi juga. Melanjutkan tren dari franchise yang satu ini, di mana season pertamanya juga mendapatkan popularitas yang sangat tinggi, dibicarakan di mana-mana, dibahas oleh banyak orang. Dan sekarang akhirnya kita akan memasuki season ketiga karena season kedua kemarin berakhir dengan cliffhanger. Ceritanya ngegantung dan meninggalkan kita kepada sebuah pertanyaan, bagaimana nasib Sung Gi-hun di ending season kedua kemarin. Akhirnya trailer untuk season ketiga sudah dirilis. Setelah sebelumnya kita sudah mendapatkan official teaser yang juga mengungkap begitu banyak hal. Dan kali ini kita bakal membahas dan nge-breakdown semua detail tersembunyi yang bisa kita temukan melalui trailer terbaru Squid Game yang baru saja dirilis. So, Universe, let's talk about it. Sekedar mengingatkan, Squid Game season kedua berakhir dengan cliffhanger di mana Sung Gi-hun dengan pasukan yang dia bentuk selama permainan melakukan pemberontakan. Dan salah satu anggotanya adalah In-ho. Dan rupanya salah satu pukulan terbesar yang dihadapi oleh Gi-hun di season kedua kemarin adalah pengkhianatan In-ho, yang sebenarnya adalah the frontman yang menyamar menjadi pemain dalam permainan Squid Game. Di sepanjang cerita di season kedua kemarin, In-ho membangun kepercayaan terhadap Gi-hun, di mana dia berbagi berbagai macam cerita tragis, dan ini merupakan hal yang sama yang pernah dilakukan oleh Oh Il-nam di season pertama, di mana player 001 ini dari season pertama sebenarnya adalah dalang di balik permainan Squid Game. Menariknya, di ending season kedua, Sung Gi-hun tidak pernah benar-benar menyadari bahwa Yong-il sebenarnya adalah frontman, yang tentu saja menambah lapisan tragis atas kekalahan Gi-hun di season kedua kemarin. Selain itu, di season kedua juga melibatkan karakter Hwang Jun-ho yang merupakan seorang petugas polisi yang ternyata juga merupakan adiknya In-ho alias frontman. Jun-ho berniat bekerja sama dengan Sung Gi-hun untuk bisa menemukan lokasi tempat Squid Game ini dilaksanakan. Namun, di season kedua kemarin, Hwang Jun-ho juga mengalami kegagalan dan dia tidak berhasil menemukan lokasi tempat dilaksanakannya Squid Game. Sementara itu, karakter baru yang diperkenalkan melalui season kedua kemarin yaitu Kang Noel diperkenalkan sebagai penjaga bersenjata berseragam pink yang ternyata adalah pembelot dari Korea Utara. Banyak yang menteorikan Kang Noel menyelamatkan satu orang pemain dalam Squid Game di adegan pemberontakan. Dan salah satu karakter yang juga mencuri perhatian dari season kedua kemarin adalah Kim Jun-hee yang merupakan salah satu peserta wanita yang sedang hamil bersama dengan pacarnya yaitu Lee Myung-gi yang merupakan seorang influencer kripto. Nasib mereka tidak dijelaskan secara eksplisit di season kedua kemarin. Namun melalui teaser yang dirilis beberapa waktu sebelumnya memperdengarkan suara tangisan bayi yang menandakan bahwa Kim Jung-hee mungkin saja melahirkan ketika permainan ini kembali dilanjutkan. Selain itu juga ada pengkhianatan dari Kapten Park yang merupakan kapten yang menyelamatkan Jun-ho yang bisa saja akan dieksplorasi di season ketiga ini. Bukan bisa saja, tapi seharusnya memang dieksplorasi. Trailer yang berdurasi 2 menit ini memperlihatkan seorang pemain sedang berjalan dalam sebuah ruangan yang sepertinya itu adalah ruangan labirin. Yang di pertengahan trailer bisa kita lihat bentuk permainannya. Permainan ini melibatkan 2 kelompok pemain yang sudah diperlihatkan dalam teaser sebelumnya, di mana mereka diharuskan terbagi menjadi 2 tim. Kelompok yang satunya adalah kelompok berwarna merah, di mana mereka akan mengenakan rompi berwarna merah, dan kelompok yang satunya lagi adalah kelompok yang menggunakan rompi berwarna biru, di mana kelompok pemain yang berwarna merah ini sepertinya merupakan hunter yang harus mengeliminasi pemain berwarna biru, dan mereka dimasukkan ke dalam sebuah labirin untuk saling mengeliminasi satu sama lain. Dalam video teaser sebelumnya kita sudah diperlihatkan bagaimana pemain ini harus terbagi menjadi kedua tim dengan memilih bola dengan cara yang sama ketika mereka akan memilih apakah permainan ini akan dilanjutkan atau akan dihentikan. Adegan kemudian beralih ke dalam sebuah ruangan yang kembali memperlihatkan boneka perempuan besar yang merupakan ikon dari Squid Game yaitu Young-hee. Dan kali ini bukan cuma satu boneka tapi ada 2 boneka, yang satunya lagi adalah boneka cilik laki-laki yang ukurannya cukup besar yang bernama Chol-soo. Sudah dikonfirmasi bahwa kedua boneka ini sebenarnya merupakan versi adaptasi dari karakter dalam buku pelajaran anak-anak di Korea pada era tahun 70-an sampai 80-an. Lalu kemudian kamera berpindah menyorot dalam low angle yang memperlihatkan dari kejauhan sebuah traffic light kereta. Awalnya kita mengira mereka akan kembali memainkan red light and green light, tapi dengan pengawasan satu bantuan boneka besar lagi yaitu boneka Chol-soo. Namun rupanya dalam trailer ini akhirnya terungkap permainan apa yang akhirnya akan mereka lakukan. Adegan berikutnya memperlihatkan player 353. Nama aslinya adalah Kim Yoon Tae
Ini merupakan sebuah referensi untuk aktor yang memainkan peran sebagai player juga di season pertama, yaitu player 69 yang berakhir dengan bunuh diri setelah kematian istrinya, yang juga ikut bergabung sebagai pemain di Squid Game. Kim Yoon Tae di season kedua ini diperankan oleh Lee Kyu Hoi. Kita kemudian berpindah ke adegan selanjutnya yang sebenarnya merupakan adegan yang ditampilkan dalam mid credit scene Squid Game season kedua kemarin, yang memperlihatkan player 096, 353 dan player 100. Player 100 ini bernama Im Jong Dae, yang juga merupakan tokoh antagonis dalam season kedua kemarin yang sering bertentangan dengan Sung Gi Hun. Dan akhirnya di adegan berikutnya terungkaplah bahwa mereka akan memainkan permainan lompat tali. Ini adalah salah satu permainan tradisional di Korea dan sebenarnya juga kita di Indonesia pernah memainkannya. Perbedaannya di sini yang kita lihat mereka memainkan permainan lompat tali dengan menggunakan tali tambang. Sementara kita di Indonesia memainkan permainan lompat tali pada waktu masa kecil dengan menggunakan karet yang disambung-sambung. Tapi entahlah kalau di daerah lain apakah menggunakan tali yang sama atau mungkin berbeda. Dan tentu saja akan ada nyanyian yang menjadi ikon untuk Squid Game season ketiga ini. Lagu yang digunakan dalam permainan lompat tali ini berjudul Little One Little One kalau dalam bahasa Inggris, sementara dalam bahasa Koreanya adalah Kumaya Kumaya. Mungkin dalam permainan, para player harus mengikuti apa yang diinstruksikan melalui lirik lagu Kumaya Kumaya ini. Di season kedua kemarin ada satu nyanyian yang juga termasuk salah satu nyanyian yang sangat ikonik dalam permainan Mingle. Sementara di season pertama, nyanyian yang sangat ikonik diperdengarkan melalui permainan pertama yaitu Red Light and Green Light. Di sini kita juga bisa melihat motif yang ada di kaki patung Yonghi yang terdiri dari beberapa motif bunga. Lalu kemudian kita akhirnya mendengarkan suara dari Yonghi kembali. Lalu kemudian kita juga bisa melihat satu karakter yang ada di belakang player 353 dan player 100 yaitu player 336 dan karakter ini bernama Lee Sung Won. Kemudian di belakangnya ada player 435 yang diperankan oleh Park Jong Yong. Kemudian ada player 039 yang diperankan oleh Woo Jung Kook. Dalam credit title dia disebut sebagai Lunchbox Man atau tukang bekal. Kemudian ada player 192 yang diperankan oleh Jang Tae Min. Dan akhirnya kita kembali melihat Sung Gi Hun yang mempertanyakan nasibnya. Kenapa dia tidak dibunuh? Dia mencoba bertanya kepada Pink Guard yang menodongkan senapan ke arahnya. Dalam salah satu adegan lainnya dalam trailer ini kita bahkan bisa melihat Sung Gi Hun meraih senapan dari Pink Guard tersebut untuk diarahkan kepalanya dengan maksud agar Pink Guard ini lebih baik membunuhnya. Ini mungkin merupakan sebuah implikasi dari hasil ending season kedua di mana dia kehilangan sahabatnya Park Jung Bae dalam adegan pemberontakan. Lalu kemudian kita beralih ke adegan yang memperlihatkan Kang Dae-ho. Berdasarkan season kedua, Dae-ho ini adalah mantan marinir atau mantan tentara yang juga ikut dalam adegan pemberontakan. Namun bisa dibilang Kang Dae-ho adalah salah satu peserta yang berhasil mengacaukan adegan pemberontakan tersebut karena dia tidak membawa amunisi tambahan untuk membantu teman-temannya yang sedang kehabisan amunisi. Memang ada petunjuk bahwa dia menjadi tentara bukan atas dasar keinginannya, tapi keinginan orang tuanya, di mana dia menceritakan bahwa dia harus lebih tangguh dan semua itu adalah ide dari ayahnya. Dia kembali merasa ketakutan setelah mengetahui bahwa sahabat-sahabatnya, terutama seniornya di marinir yaitu Park Jung Bae sudah meninggal. Dan ketika Gi Hun kembali melakukan perlawanan kepada Pink Guard, dia kembali merasa ketakutan. Dalam official teaser sebelumnya, Gi Hun dibawa dengan menggunakan kotak untuk kembali ke dalam ruangan asrama untuk para pemain. Dan di beberapa adegan kita bisa melihat kondisi tangan Gi Hun yang diborgol agar dia tidak melakukan pemberontakan kembali. Dan ini mungkin saja merupakan bagian dari rencana besar In-ho untuk membuat Gi Hun tetap terus ikut dalam permainan untuk menghancurkan sisi kemanusiaannya. Lalu kita kemudian beralih ke adegan yang memperlihatkan para pemain dengan rompi berwarna biru masuk ke dalam sebuah ruangan yang seperti kita bahas tadi ini kemungkinan merupakan ruangan labirin, di mana mereka terbagi menjadi dua tim. Yang satunya merupakan tim dengan menggunakan rompi berwarna biru dan yang satunya lagi adalah tim yang menggunakan rompi berwarna merah. Tim berwarna biru ini dipimpin oleh player yang bernomor 44, yaitu Seon Nyo, yang sepertinya adalah seorang dukun. Berdasarkan bahasa Korea, arti dari namanya adalah peri, yang membuatnya mirip sama salah satu karakter dari Squid Game Season 1, yaitu Han Mi-nyo. Dalam adegan berikutnya kita bisa melihat beberapa player kunci yaitu player 100 alias Im Jung Dae dan juga Kang Dae-ho ikut tergabung dalam tim
dengan rompi berwarna biru ini. Juga ada Cho Hyun-ju yang tergabung dalam tim ini. Sementara Lee Myung-gi ikut tergabung dalam tim dengan rompi berwarna merah. Selain itu ada juga player 226 yang bernama Kim Yong-sam yang diperankan oleh Lee Sung-woo, dan ada player 202 yang diperankan oleh Park Tae-san. Player 226 sepertinya akan berhadapan dengan Hyun-ju, di mana Hyun-ju akhirnya akan membunuh player 226 ini agar bisa survive. Sementara player 202 kemungkinan besar dijadikan sebagai tipuan dalam trailer ini, karena sekuens adegannya merupakan sambungan dari adegan ketika Gi-hun bertanya kepada seseorang apa yang sedang kamu lakukan, yang mungkin ini merupakan sebuah momen plot twist dalam series nanti. Kalau kita mendengarkan suaranya, sepertinya ini bukan suara dari player 202, tapi mungkin merupakan suara dari salah satu karakter. Dari pembahasan kita di season kedua kemarin, ada satu karakter yang berpotensi menjadi karakter yang akan membawa plot twist besar dalam season ketiga nanti. Dan mungkin saja ini adalah suara dari player 125, yaitu Park Min-soo. Kenapa harus dia? Karena di season sebelumnya banyak teori fans yang mengaitkan antara Park Min-soo dengan tamu kehormatan Squid Game, di mana dua karakter tersebut diperankan oleh nama yang sama, yaitu Lee David. Namun setelah saya cari tahu, ternyata Lee David yang dimaksud adalah dua orang yang berbeda. Selain itu, ada satu petunjuk penting di mana nama Min-soo sendiri sangat terkait dengan Chol-soo dan Young-hee, yang merupakan dua boneka yang dihadirkan dalam Squid Game season ketiga ini. Tiga nama ini, Chol-soo, Young-hee, dan Min-soo, sebenarnya adalah nama-nama yang sama yang muncul dalam buku pelajaran anak-anak di Korea. Dan ternyata yang menariknya, Gi-hun juga ikut dalam tim dengan rompi berwarna merah, yang mengharuskan dia menargetkan tim biru. Kemungkinan dalam permainan ini akan melibatkan saling bunuh-membunuh di antara mereka, yang tentu saja merupakan hal yang tidak akan dilakukan oleh Gi-hun, karena Gi-hun menginginkan mereka semua berhasil selamat keluar dari permainan Squid Game. Yang menarik lagi, di adegan setelahnya kita bisa melihat Jun-hee ternyata ikut bergabung dalam tim dengan rompi berwarna biru, yang sepertinya akan menarik kalau dia akhirnya akan ditemukan oleh Lee Myung-gi yang adalah pacarnya sendiri yang telah menghamilinya. Selain itu, dinamika menarik lainnya dalam permainan ini adalah ketika Park Yong-sik dan Jang Geum-ja yang merupakan ibu dan anak juga harus terpisah tim, di mana Park Yong-sik akan bergabung dengan tim dengan rompi berwarna biru, sementara Jang Geum-ja yang adalah ibunya adalah tim dengan rompi berwarna merah. Mereka harus bisa survive di labirin ini, di mana mereka akan dihadapkan dengan beberapa pintu, di mana sebagian besar pintu tersebut adalah jebakan. Kalau mereka salah membuka pintu, maka mereka akan terjatuh ke dalam jurang. Dan mungkin hanya ada satu pintu yang menjadi jalan keluar dari labirin ini. Kita bahkan melihat salah satu scene di mana Son Nyo harus menggunakan intuisi dukunnya untuk memilih jalan yang benar di dalam labirin, yang sepertinya dia akan memilih jalan yang salah yang akan membuatnya terjebak dan akan membuatnya tereliminasi dari Squid Game. Ada satu lagi detail kunci terhadap permainan ini, di mana pada saat pembagian tim kita bisa melihat ada dua background yang berbeda yang menjadi petunjuk tentang role dari masing-masing tim. Tim yang berwarna merah atau rompi berwarna merah, di bagian belakangnya terdapat sebuah logo yang berbentuk pisau. Sementara tim dengan rompi berwarna biru, kita bisa melihat sebuah logo yang berbentuk lubang kunci. Jadi kemungkinan tim dengan rompi berwarna biru akan dibekali dengan kunci yang bisa membuka setiap pintu yang bisa mereka temukan di dalam labirin. Sementara untuk tim dengan rompi berwarna merah akan menggunakan pisau tersebut untuk mengeliminasi tim berwarna biru untuk merebut kunci yang mereka punya, agar mereka bisa selamat dan survive dari labirin tersebut. Adegan yang berikutnya memperlihatkan kembali low angle dengan memperlihatkan kaki dari para peserta. Mungkin saja ini adalah bagian dari permainan lompat tali, karena sedikit gerakan refleks terlihat dalam adegan tersebut ketika mereka seolah-olah bersiap untuk melompat, diikuti dengan red light dan green light yang mungkin dijadikan sebagai sebuah sinyal untuk para peserta untuk mulai melompat terus-menerus, dan lampu berwarna merah adalah waktu ketika mereka berhenti melompat. Mungkin akan melibatkan ayunan tali yang awalnya melambat, kemudian semakin lama semakin cepat, dan membuat tantangannya menjadi semakin rumit. Bisa kita perhatikan, wilayah mereka melompat adalah sebuah rel yang menjadi jembatan, di mana sepertinya mereka harus melompat dan terus maju untuk melewati jembatan tersebut. Ancamannya, ketika mereka gagal melompati tali, maka mereka akan terjatuh seperti yang diperlihatkan di adegan setelahnya dalam trailer ini. Lalu kemudian adegan berikutnya memperlihatkan Jang Geum-ja memohon kepada Pink Guard untuk menghentikan permainan ini.
di mana sepertinya pada titik ini dia sudah mulai kehilangan anaknya yaitu Park Hyung Sik. Dan ada sebuah detail menarik yaitu dalam adegan ini rambut Jang Geum-ja terurai yang biasanya dia memiliki tusuk konde. Tusuk konde ini mungkin saja telah digunakan oleh Jang Geum-ja untuk dijadikan sebagai senjata yang berhasil membuatnya survive dari sebuah permainan yang mungkin adalah permainan labirin yang melibatkan dirinya dan anaknya Park Hyung Sik yang mungkin di permainan itulah Park Hyung Sik akhirnya tereliminasi dari permainan. Berpindah ke adegan berikutnya memperlihatkan tamu spesial dari Squid Game yang menonton permainan Squid Game ini di sebuah ruangan khusus. Berbeda dengan tamu spesial dari Squid Game di season pertama, tamu yang dihadirkan di Squid Game season kedua ini yang kita lihat dari perspektif kamera dalam trailer adalah tamu wanita. Sementara di Squid Game season 1 adalah para pria hidung belang dan bahkan para pria yang bengkok. Mereka berdua masih tetap menggunakan topeng sama seperti para tamu spesial di season pertama. Lalu kemudian kita melihat adegan pertengkaran antara Lee Myung-gi dan juga Jun-hee yang sepertinya menyeratkan di mana Jun-hee menolak untuk dibantu oleh Myung-gi karena Jun-hee dari season kedua memang kesel sama Myung-gi. Meskipun Myung-gi berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu di adegan berikutnya kita akhirnya melihat Hwang Jun-ho masuk ke dalam sebuah kamar di mana dia dalam trailer ini akhirnya menemukan lokasi Squid Game yang sebenarnya. Dan dia kembali masuk ke dalam ruangan VIP. Lalu adegan berikutnya memperlihatkan Jung-ju akhirnya membuka sebuah pintu sambil melihat cahaya di balik pintu tersebut. Yang mana kemungkinan besar ini adalah ruangan di mana dia akhirnya selamat dan berhasil lolos dari permainan labirin. Sementara adegan setelahnya memperlihatkan Kang Dae-ho sedang berjalan dengan penuh semangat atau mungkin penuh amarah yang tentu saja kontras dengan adegan awal ketika Kang Dae-ho diperlihatkan melalui trailer ini yang menunjukkan bahwa dalam season ketiga ini kemungkinan besar Kang Dae-ho akan memiliki perkembangan karakter yang sangat signifikan. Kemudian kita beralih ke adegan Kang Noel yang merupakan salah satu karakter tambahan di season kedua yang memiliki plot sendiri yang mana kemungkinan adegan ini adalah adegan ketika dia akhirnya menemukan sebuah ruangan rahasia tempat di mana para pinggard atau para petugas Squid Game membongkar jasad dari para peserta yang masih hidup untuk diambil organnya untuk dijual. Dia kemungkinan besar sedang mencari player 246 yang teorinya berhasil dia selamatkan di ending season kedua. Dan adegan pamungkas dalam trailer ini memperlihatkan Sung Gi-hun diantar oleh salah satu pinggard masuk ke dalam ruangan VIP yang mungkin ini adalah waktu di mana Sung Gi-hun akhirnya berhasil memenangkan Squid Game atau mungkin dia berhasil menjadi grand finalist dari Squid Game tapi tidak tahu siapa yang menjadi lawannya di grand final. Dia kemudian dihadapkan dengan the frontman alias Hwang In-ho di mana Hwang In-ho akhirnya membuka topengnya. Disinilah akhirnya Sung Gi-hun kemungkinan akan merasa terpukul karena orang yang dia percaya dari season kedua ternyata adalah dalang di balik permainan Squid Game selama ini. Dalam adegan ini Sung Gi-hun akhirnya diberikan jas berwarna hitam yang mana jas seperti ini adalah jas yang digunakan oleh Sung Gi-hun di season pertama sebagai finalis sebelum mereka akhirnya bertarung dalam permainan puncak di mana Gi-hun berhasil mengalahkan Sang-woo, sahabatnya sendiri. Apakah mungkin justru di permainan terakhir Gi-hun harus melawan raja terakhir yang adalah In-ho sendiri? Karena In-ho dalam database tercatat sebagai player juga. Sebuah kalimat dilontarkan oleh In-ho dalam adegan terakhir trailer ini di mana In-ho menanyakan apakah kamu masih percaya kepada manusia. Dari keseluruhan series Squid Game, terutama di season kedua, sepertinya memang membingkai bahwa manusia itu adalah iblis yang harus dibantai, yang harus dihabiskan. Dan sepertinya yang akan kita lihat dalam adegan ini adalah pertarungan ideologis antara Gi-hun yang masih percaya dengan sisi kemanusiaan sementara Hwang In-ho yang sudah mulai kehilangan sisi kemanusiaannya. Dan itulah yang membuat dia akhirnya menjadi dalang di balik permainan Squid Game selama ini selama bertahun-tahun. Yang kemudian membawa saya kepada sebuah teori kelam tentang Squid Game di mana Hwang In-ho sebenarnya bertujuan untuk menghilangkan sisi kemanusiaan dari Sung Gi-hun sehingga dia bisa menjadi orang yang tepat untuk melanjutkan Squid Game ketika In-ho berhasil dikalahkan. Atau ketika sisi kemanusiaan Sung Gi-hun malah semakin kuat, Squid Game akhirnya berhasil dihentikan. Itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan melalui trailer Squid Game season ketiga yang sebentar lagi akan segera bisa kita saksikan di platform Netflix. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui dan kalian temukan melalui trailer ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang pengen kalian koreksi pun juga tidak apa-apa, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.